Lahan pertanian pegunungan biasanya terletak di dataran dengan ketinggian lebih dari 300 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan yang sangat tinggi. Lahan pertanian ini juga memiliki halangan biofisik. Misalnya, kondisi lahan di lereng yang curam dan tanah yang rentan erosi dan longsor. Masyarakat yang tinggal di lereng-lereng perbukitan di wilayah Wonogiri sebelah utara ini, contohnya seperti di Bulukerto ini, mereka mayoritas adalah bercocok tanam. Bukan hanya sayur mayur, tapi juga jenis rumput. Ini bukan rumput sembarang rumput. Nanti kita lihat kegunaannya. Sekarang waktunya kita panen. Awalnya tanaman cincau hanya dikembangkan di daratan Cina, kemudian menyebar ke seluruh penjuru Asia termasuk Indonesia. Cincau tumbuh dengan baik di ketinggian 700 hingga 2300 meter di atas permukaan laut. Cincau memiliki ciri batang kecil yang ramping. Ada yang batangnya menjalar ke tanah atau pohon, tetapi ada pula yang memiliki batang kecil tegak dan berumpun. Daun dan batang cincau inilah yang menghasilkan gelatin hijau kehitaman. Cincau termasuk tumbuhan rerumputan dari genus Mesona. Di dunia terdapat 3 golongan utama Mesona, yakni Mesona procumben dan Mesona chinensis yang banyak diproduksi di daratan Cina. Dan ketiga adalah Mesona palustris atau janggelan yang banyak terdapat di Indonesia. Ketiganya termasuk famili tumbuhan Labiate. Masyarakat pedesaan awalnya mengenal janggelan sebagai obat luka alami. Daun cincau memiliki kandungan jeli lengket yang dapat merapat luka iris. Kini janggelan berubah menjadi komoditas industri makanan di Asia. Hampir seluruh lereng perbukitan ini ditanami oleh janggelan. Karena memang janggelan ini yang saya bilang sebelumnya hanya rumput-rumput liar yang berasal dari hutan. Tapi karena ternyata untuk dibudidayanya sangat gampang, sangat mudah, jadi mereka dicocok tanam. Hampir sepanjang tahun mereka berhasil untuk memanen janggelan. Cara nanamnya mudah dan manennya juga cepat. Cincau hitam didapat dari ekstrak bubuk tanaman janggelan. 90% kandungan cincau hitam adalah air, sisanya mineral dan serat lain. Maka tak heran banyak orang mengkonsumsi cincau hitam lebih untuk diet atau melangsingkan tubuh, sebab jeli cincau hitam rendah kalori. Cincau hitam juga dikenal efektif menurunkan panas dalam. Nah, ini rumputnya, kalau orang sini bilang janggelan, atau lebih kita kenal dengan cincau hitam. Baru tahu kan kalau cincau hitam terbuat dari ini. Nih kalau dilihat dari ciri fisiknya, memang seperti rumput liar biasa. Memang karena dulunya janggelan ini cuma bisa kita temukan di hutan. Tapi sejak bisa dijadikan salah satu komoditi yang sangat menjanjikan, akhirnya masyarakat nanam di budidaya seperti ini. Ini kalau dilihat secara fisik hampir sama seperti tumbuhan mint, cuman dia agak lebih besar daunnya. Terus batangnya ini nih sama daunnya berbulu. Nih ada bulu-bulu putihnya. Terus kalau ciri khas yang lebih jelas lagi, kalau misalnya daun janggelan ini kita remes-remes kayak gini nih. Nah, dia lengket loh. Tuh perhatiin deh. Nah ini jelinya nih, tuh. Makanya cincau hitam ini biasanya juga disebut grass jelly. Gelatin cincau hitam dalam pembuatannya memerlukan tambahan tepung pati. Hangat. Kurang mbak, udah lapar nih mbak ya mbak. Ayo turun. Ada berapa kilo ini mas? 40. Oh 40. Semangat mas. Ya. Janggelan tidak semuanya dipanen,
Karena ya seperti ini, keterbatasan tenaga dan juga akses untuk sampai ke perkampungan tuh sangat jauh. Jadi ya diambil secukupnya aja. Nah, besok dipanen lagi. Nah, sekarang kita ke pabriknya. Di Indonesia yang telah sukses membudidayakan janggelan secara besar-besaran adalah Bogor, Bumiayu, Ponorogo, dan Wonogiri. Namun hingga hari ini Kabupaten Wonogiri masih menduduki peringkat teratas penghasil janggelan. Tahun 2014 saja misalnya, Wonogiri berhasil mengekspor ratusan ribu ton janggelan. Musim panen raya janggelan berlangsung bulan Februari, Juni, dan Oktober. Pada masa ini, seluruh hasil panen dikirimkan petani ke pabrik pengolahan janggelan. Salah satu pabrik janggelan di Wonogiri terdapat di Desa Kenteng, Purwantoro. Satu pabrik besar janggelan memperkerjakan hampir 100 warga tiap musim panen raya, dengan rata-rata masa panen 3 bulan per tahunnya. Tahap awal paling penting di pabrik janggelan adalah memisahkan rumput liar dan batang janggelannya. Pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi ini biasanya dilakukan pekerja perempuan. Janggelan yang dibawa ke pabrik itu biasanya dalam keadaan setengah kering seperti ini nih. Nah, kalau udah di pabrik, biasanya disortir lagi atau dipisah-pisahin dari kotoran rumput-rumput seperti ini yang nggak bisa dipakai, nggak bisa digunain ini ya Bu. Ini nggak dipakai, disortir sampai bersih, yang kayak gini-gini nih. Dan setiap paginya di pabrik ini bisa datang truk-truk yang dibawa dari berbagai desa sampai ratusan ton loh. Karena memang sekarang lagi panen raya, jadi setiap hari sortir ya Bu ya. Iya. Seperti ini nih, harus bersih. Faktor panas matahari memegang peranan penting produksi janggelan. Gelatin dan pati terbaik daun cincau akan mudah didapat jika bahan mentah ini kering maksimal. Ada nilai kadar kering tertentu yang harus dipenuhi produsen. Misalnya pasar Asia Timur, kadar keringnya 15, yaitu ukuran kadar kering suatu bahan dari tumbuhan yang hampir mendekati 0. Daun cincau mengandung senyawa dimetilkurin yang bermanfaat mengendurkan otot. Senyawa isokandrodendrinnya bisa mencegah pertumbuhan sel tumor ganas, sedangkan senyawa alkaloidnya mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Cincau mampu mengikat asam empedu yang dikeluarkan bersama proses BAB. Kolesterol dalam plasma darah dan jaringan tubuh bisa dikurangi oleh cincau. Wah, kalau dilihat dari atas ini, janggelan di mana-mana, banyak. Ini janggelan yang udah kita sortir, udah bersih, dijemur lagi sampai sekering mungkin, sampai garing batangnya tuh, lihat. Jadi memang kalau untuk produksi janggelan itu, yang punya peranan sangat penting adalah matahari. Jadi kalau tiba-tiba hujan ataupun memang sudah memasuki musim hujan, mau nggak mau produksi stop karena di pabrik ini tidak ada sistem pengeringan. Baru kali ini loh, saya baru tahu kalau cincau hitam itu bisa sampai diekspor besar-besaran. Saya pikir cuman produksi rumahan aja. Hebat ya. Satu batang tanaman janggelan menghasilkan produk yang berbeda. Daun janggelan merupakan produk paling mahal sebab dari daun janggelan inilah terkandung banyak pati. Baru kemudian batang dan daun halusnya. Jadi jualnya. Ketiga, produk ini memiliki pasar yang berbeda-beda. Daun dan daun halus biasanya lebih untuk pasar dalam negeri. Jakarta dan Surabaya masih menjadi pasar terbesar yang menyerap hasil produksi janggelan di Indonesia. Debunya. Ini kalau udah semakin kering, debunya semakin banyak, Ibu. Ya. Ini kenapa diayak? Karena kan kalau daun-daun kering itu kan jadi serpihan-serpihan.
Nah, kalau misalnya yang paling bagus, tapi jadi ternyata janggelan itu ada grade-nya juga. Yang paling bagus adalah daun seperti ini. Dan yang paling rendah batangnya. Ini kalau udah diayak seperti itu, hasilnya kayak gini nih. Nih, yang ini disebutnya daun-daun halus. Yang ini yang bagus. Ini katanya yang grade-nya yang paling tinggi, yang dijual per kilonya yang paling mahal. Katanya kalau yang dedaunan, dia punya kandungan aci atau jelinya lebih banyak dibandingin batang. Makanya harganya lebih mahal. Janggelan yang dikirim ke luar negeri adalah batang dan daun yang masih menyatu. Ini harus dipres semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kapasitas pengangkutan. Pengemasan ini bertujuan untuk menghindarkan produk dari udara lembab. Tingkat kekeringan harus dijaga secara maksimal untuk mempertahankan harga jual dan daya saing di pasar global. Jadi bal-bal gini. Yang gerain. Sudah nih ya Mas ya, tinggal dikirim. Kalau lagi musim panen raya seperti ini, mereka bisa memproduksi janggelan yang udah siap diekspor ini sampai ribuan ton. Ini hasilnya nih. Wah, udah bertumpuk-tumpuk. Ini diekspornya mau tahu kemana? Ke Cina, ke Taiwan, dan Malaysia. Padahal kalau kita lihat cuma rumput liar aja loh. Tapi ternyata komoditi yang sangat menjanjikan. Kalau aslinya warnanya agak coklat gini ya. Iya.